Silahkan Mbak Zakia bisa dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman WNI di Inggris Raya, dan juga yang mungkin bergabung dari wilayah lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi Wanita Indonesia dengan tema Awal yang Baru untuk Pikiran yang Sehat. Senang sekali bisa bertemu dalam ruang ini meskipun secara daring, tetapi semoga tetap terasa hangat dan dekat. Pada kesempatan hari ini, kita ingin bersama-sama menyambut awal tahun baru 2026 dengan perspektif yang mungkin jarang dibicarakan dalam resolusi tahun baru, yaitu kesehatan mental. Selama ini, kita lebih sering mendengar resolusi tentang kesehatan fisik, karir, atau ekonomi. Dan itu semua penting, tentu saja. Tetapi kesehatan batin dan kesehatan mental juga merupakan bagian dari kesehatan yang menyeluruh dan sangat menentukan hidup, apalagi bagi kita yang tinggal jauh dari tanah air. Baik, sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam melalui Zoom. Seluruh proses kegiatan akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Komunikasi tertulis selama acara hanya dilakukan melalui kolom chat. Jika nanti Bapak, Ibu, sahabat sekalian memiliki pertanyaan, komentar, atau ingin berbagi, silahkan dituliskan di kolom chat dan nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Mohon tetap mematikan mikrofon selama sesi pemaparan agar jalannya diskusi lebih nyaman untuk semuanya. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ruang ini adalah ruang aman. Kita saling menghormati, tidak ada penilaian, tidak ada stigma, dan tidak ada yang salah dalam berbagi pengalaman. Banyak dari kita membawa beban, cerita, dan tantangan masing-masing. Dan kita bertemu di sini untuk saling menguatkan. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya menyapa ini ada Ibu Sari Percaya, Ketua Dharma Wanita KBRI London, yang hari ini akan memaparkan pengantar yang akan membantu kita melihat pentingnya literasi kesehatan mental dalam konteks masyarakat Indonesia di perantauan. Untuk itu, kepada Ibu Sari Percaya, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu London, selamat sore waktu Indonesia. Kepada narasumber kita hari ini, pihak penyelenggara, pengurus DWPKB London, para diaspora Indonesia di UK dan Irlandia, dan para peserta yang hadir pagi ini. Saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul, yang insya Allah semua dalam kondisi sehat, pada acara diskusi awal tahun yang dengan topik awal yang baru untuk pikiran yang sehat. Yang menurut saya secara pribadi topik ini sangat penting dan menjadi perhatian khusus saya. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan, saya Sari atas nama DWPKB di London, pengurus DWPK di London, mengucapkan apresiasi atas inisiasi dan ajakan kolaborasi dari Wanita Rumah Aman Kita, PCI Fatayat NU di UK, KBRI London, dan khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sakiatul Mufidah di Birmingham sebagai moderator, Mbak Ide Kaswasti di Leeds, dan Ibu Yuki di Irlandia sebagai narasumber kita pagi ini. Tahun baru biasanya tadi sudah disebutkan, biasanya kita punya resolusi baru ya. Jadi teman-teman, baik untuk karir, kesehatan fisik, kebahagiaan. Tetapi kita kadang lupa bahwa keseimbangan batin dan mental ini juga sangat esensial. Terutama kita yang mempunyai peran sebagai ibu, peran ibu ini sangat penting dalam keluarga. Bentar nih, masuk sini.
Pentingnya kesehatan mental ini menjadi perhatian selain secara global, di UK juga menjadi salah satu prioritas dalam program kesehatan pemerintah di sini. Saya kurang update untuk di Irlandia, mungkin nanti Bu Yuki bisa kasih informasi. Sepengetahuan saya, Princess of Wales atau Kate Middleton merupakan advokat untuk kesehatan mental, untuk mental health dengan menggarisbawahi perkembangan anak sejak dini, kesehatan mental ibu, dan menghilangkan stigma tabu untuk diskusi tentang mental health. Dengan slogan, "It's okay not to find it easy." Di Indonesia sendiri, perhatian kesehatan mental ini sangat meningkat ya belakangan ini. Untuk angkanya saya belum ketemu atau mungkin belum tersedia. Dan khususnya untuk para diaspora yang ada di UK dan Irlandia, mungkin di belahan dunia manapun, tentunya mempunyai tantangan yang lebih berat. Karena dihadapkan dengan situasi yang jauh dari keluarga, sahabat-sahabat, gitu. Adaptasi budaya, cuaca, kalau di London ini, di UK ini, winter tuh bisa jadi gloomy ya, seperti tekanan pekerjaan, mungkin berbeda dengan kebudayaan kerja di Indonesia, atau akademi, masalah keimigrasian ya, yang terus berganti-ganti ya di UK juga, untuk kita juga berganti-ganti, networking, rasa sepi, dan tentu kelelahan emosional. Ini bisa terjadi kepada siapa aja ya teman-teman, saya juga tidak terkecuali ya. Sebenarnya kita nih masyarakat Indonesia mempunyai dasar sosial budaya yang mendukung dengan secara spiritual, gotong royong, solidaritas, juga rasa kekeluargaan. Untuk itu teman-teman, sebagai sesama diaspora Indonesia di sini nih, mari kita bangun ruang aman bagi kita semua untuk saling support dan saling membantu. Kami sendiri pengurus DWP KBRI London mengadakan pertemuan 5 kali dalam 1 tahun. Yang kami harap itu dengan diaspora, yang kami harap bisa menjadi wadah silaturahmi kerukunan antara diaspora, cross knowledge, yang karena pada setiap pertemuan kami datangkan narasumber pada yang ahli di bidangnya, dan pastinya ada acara makan-makan ya ibu-ibu ya. Percaya atau tidak, di waktu acara makan bersama tuh terjadilah percakapan yang lebih mengalir dan juga lebih erat di situ. Itu kelebihannya mungkin untuk orang Indonesia ya. Terlepas dari pertemuan tersebut, banyak juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi di UK dan Irlandia di sekitarnya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi alternatif ya. Sebelum saya akhiri, ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan. Pertama, kita semua ini manusia biasa yang tidak terlepas dari segala kekurangan. Jadi wajar kalau kita kadang tuh terasa lelah, tidak hanya secara fisik tapi emosional. Orang lain tuh tidak akan mengetahui kalau kita sedang sulit atau sedang ya tidak dalam kondisi baik-baik saja apabila kita tidak minta dukungan atau berbicara dengan orang lain. So don't be ashamed to ask help when you feel you can't handle it yourself. Mintalah bantuan dengan cara yang tepat, dengan kepada organisasi atau orang yang tepat. Jadi nanti mungkin narasumber kita bisa sampaikan ya. Berperan aktiflah untuk menjaga organisasi. Jadi kita semua tuh punya peran untuk menjaga organisasi atau wadah yang kita punya menjadi wadah silaturahmi kita untuk menjadi ruang aman dan mengayomi untuk semuanya. Dengan demikian, mari teman-teman pada hari ini kita aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi di forum Zoom bersama para narasumber kita. Semoga kegiatan hari ini memberikan wawasan lain dan kiat-kiat dan juga rasa kebersamaan. Oke, terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sari atas pengantar yang sangat kaya dan menyentuh. Harapannya nanti diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan baru, perspektif yang segar, dan
rasa kebersamaan bagi kita semuanya. Izin saya ingin menyapa beberapa yang sudah hadir juga di Zoom kali ini. Selain teman-teman pengurus PCI Fatayat NU UK, ada juga ibu-ibu muslimat NU UK yang beberapa kelihatan dan juga saya ada teman-teman akademisi dosen dari Indonesia yang juga ikut bergabung. Terima kasih dan semuanya peserta yang dari seluruh penjuru di tanah air maupun di Inggris Raya dan Eropa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi pemaparan, mari kita lakukan dulu sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon berkenan rekan-rekan sekalian untuk membuka kamera jika berkenan, sehingga tim panitia bisa memotret ya untuk dokumentasi panitia. Saya akan memberikan aba-aba. Mohon untuk tim Ruanita siap untuk untuk mengambil gambar. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan ke sesi pemaparan. Pada sesi pertama ini, kita akan mendengar materi mengenai kesehatan mental sebagai resolusi awal tahun dengan sudut pandang yang khas, spiritualitas dan gotong royong. Dua nilai yang sudah lekat dalam identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan ternyata masih sangat relevan ketika kita hidup jauh dari tanah air. Pemateri pertama yaitu adalah Ibu Ideika Swasti, MPSI Psikolog. Beliau adalah PhD candidate di School of Psychology, University of Leeds. Beliau akan memaparkan materi berjudul Kesehatan Mental sebagai resolusi awal tahun, spiritualitas dan gotong royong di perantauan. Kepada Ibu Ide, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zakia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya lihat tadi ada Bapaknya juga ya. Nah, ini jadi ternyata acara DWP tapi juga dihadiri oleh Bapak-Bapak. Ini bagus sekali ya. Selamat pagi Ibu Sari Percaya. Selamat pagi Mbak Ana, Mbak Yuki dari Ruanita, juga teman-teman semuanya yang sudah hadir dan bergabung di sini. Kalau di UK, di Leeds khususnya saat ini sedang hujan rintik-rintik gini ya. Mungkin di London juga sama ya Bu Sari ya, mirip-mirip ya awalnya. Di Irlandia mungkin lebih dingin lagi gitu ya dari di sini ya. Ini kalau di Indonesia sekarang jam 5 ya sore menjelang maghrib gitu. Mungkin juga teman-teman yang bergabung dari Indonesia bisa sambil duduk-duduk santai sore gitu menunggu maghrib, ngopi maghrib ada ya. Nah seperti itu kita nanti akan ngobrol santai saja begitu. Saya izin menayangkan untuk sedikit slide agar membantu secara visual gitu diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Zakia tadi, judul yang disampaikan oleh panitia kepada saya itu pengen menekankan spiritualitas dan gotong royong. Nah ini khasnya gitu ya, mungkin bisa disebut seperti itu untuk kita bangsa Indonesia, kita kuat sekali dalam dua hal ini. Nah, gimana nantinya kedua hal ini bisa membantu kita dalam menjalani rangkaian pengalaman baru di kalau ngomongin resolusi ya berarti tahun baru di awal tahun di tahun 2026 ini dengan baik. Nah, itu mungkin nanti lebih lanjut kita juga bisa diskusikan di sesi diskusi. Nah, saya ingin mengawali dulu dengan perkenalan. Nama saya Ide. Tadi sudah disampaikan Mbak Zakia, saya sekarang sedang menjalani studi S3 saya di School of Psychology, University of Leeds, tahun keempat. Nah, ini perjuangan. Wah, lagi ini ya, lagi wah harus selesai nih ya, karena tahun terakhir gitu ya, memperjuangkan untuk menulis semuanya, merangkum semua apa yang sudah saya lakukan, eksperimen yang saya jalankan. Nah, ini di tahun keempat ini. Home base saya di Indonesia itu di Yogyakarta. Saya juga sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Monggo Bapak dan Ibu jika nanti main ke Jogja ya, monggo silahkan nanti bisa kontak-kontak saya, mungkin kita bisa meet up begitu ya.
Kemudian sebelum masuk ke yang spiritualitas dan gotong royong ini, saya pengen mengawali dengan konsep self-regulated learning atau belajar mandiri gitu. Pengelolaan belajar mandiri. Ini adalah topik utama yang saya teliti di riset S3 saya, di mana saya tujuan utamanya adalah promoting ini yang namanya self-regulated learning. Bagaimana bisa menguatkan regulasi diri secara mandiri dalam proses belajar. Nah, ini menggunakan dua modalitas terapi. Yang pertama adalah acceptance and commitment therapy, dan yang kedua adalah naratif terapi. Karena background saya adalah sebagai psikolog klinis begitu ya. Sehingga di sini kenapa perlu self-regulated learning ini? Karena inilah yang menjadi penyemangat begitu ya. Kalau kita mau menjalani sesuatu, khususnya sesuatu yang baru. Seperti di tahun yang baru ini kan kita baru hari ini tanggal ke-18 di bulan Januari, mungkin ada rencana-rencana yang sudah kita rancang. Misalnya saya sudah merancang ya ini nanti untuk write up tesis nih mulai dari mana sampai kapan gitu ya, ada Gantt chart gitu. Teman-teman yang bekerja juga memiliki target-target atau deadline di pekerjaannya yang harus diselesaikan. Nah, itu mungkin sudah terplotting, tapi dalam perjalanannya bisa juga kita berhadapan dengan hal-hal yang baru dari rutinitas yang seolah kita sudah paham itu gitu. Ternyata ada skill yang perlu kita asah, kemudian ada pengalaman baru yang kita harus berani untuk ambil kesempatan itu dan lain sebagainya. Self-regulated learning ini adalah serangkaian kemampuan di mana kita mengasah baik dari sisi pikiran, emosi, motivasi, kemudian tindak tanduk ya, perilaku, dan juga kita mengelola lingkungan terdekat kita agar semuanya itu bisa mendukung pencapaian dari tujuan atau target atau rencana atau resolusi yang sudah ditetapkan di awal tahun ingin tercapai di tahun berjalan ini. Nah, ini relevansinya bisa tidak hanya untuk kita yang sedang belajar secara formal gitu ya di universitas, tetapi ini bisa diterapkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Belajar di tempat kerja, belajar di lingkungan sosial, belajar secara personal, misalnya memang ingin meningkatkan kompetensi pribadi gitu misalnya. Nah, itu bisa tetap kita terapkan ini konteks-konteks di SLR ini. Nah, itu ya yang membuat kita jadi resolusinya itu lebih terarah begitu. Nah, ini yang mau aku kelola di bagian mananya, misalnya dalam pemikirannya. Misalnya selama ini sudah merasa kok aku sering overthinking ya, kok aku lebih banyak cemasnya ya, mudah cemas. Nah, ini bisa diawali dari pikiran-pikiran yang terlalu berisik gitu kalau kalau kata anak zaman sekarang ya, otakku berisik. Nah gitu, berisik itu ternyata bisa terjadi karena memang banyak pikiran-pikiran yang perlu diurai. Nah, pikiran yang berlebihan atau overthinking tadi itu pastinya juga akan berpengaruh kepada kondisi emosi. Kondisi motivasi, merasa tidak yakin bisa menyelesaikan itu, bisa mencapainya, target-target tadi, misalnya seperti itu. Dan tentu saja akan berpengaruh ke perilaku. Nah, lingkungan, kalau misalnya kita kaitkan dengan, tadi sempat saya menyinggung di Leeds, sekarang sedang hujan gerimis, langit warna abu-abu, nah itu adalah lingkungan eksternal yang alamiah begitu ya, yang tidak bisa saya kontrol, misalnya saya sedang belajar gitu kan, bawaannya ngantuk gitu, karena suasananya yang segloomy itu. Tetapi saya masih punya lingkungan yang lain selain yang bawaan yang tidak bisa saya kontrol tadi itu adalah lingkungan, tentu saja lingkungan yang bisa saya ciptakan. Misalnya dengan teknologi ada itu lampu khusus gitu ya yang untuk apa namanya mengurangi yang saya lupa namanya, nama persisnya apa itu, yang mengurangi kalau misalnya sudah kayaknya mengalami gejala winter blues begitu ya, terpapar oleh cahaya dari lampu itu bisa membuat terasa lebih hangat gitu. Kemudian bisa membantu memberikan memproses vitamin D misalnya seperti itu. Itu adalah cara-cara perilaku dan juga modifikasi dari lingkungan ini yang bisa membantu proses kita belajar. Jadi tidak menggunakan pitfalls atau
eh, kondisi tersebut kemudian menjadi alasan kita tidak maju, tidak menjalankan resolusi itu, jadi penghindaran gitu, tidak, tetapi justru kita dengan sadar bisa mengelolanya gitu ya. Karena itu adalah target dari yang namanya konsep self-regulated learning ini. Tahu tujuannya, kemudian bisa mengelola pikiran dan emosinya, motivasinya terkelola juga dengan baik sehingga tindakan yang dilakukan juga selaras dengan upaya pencapaian target atau tujuan resolusi itu gitu dan bisa mengelola lingkungan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengaitkan itu dengan spiritualitas. Nah, spiritualitas ini adalah sebuah konsep yang nggak nampak gitu ya, spiritualitas ya tidak nampak, tetapi bisa juga kita kaitkan dengan praktik-praktik yang nampak yaitu religiusitas ya sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing bisa jadi ada aktivitas-aktivitas keagamaan yang kita gunakan dalam bentuk perilaku-perilaku gitu. Tapi kalau spiritualitas itu sendiri adalah sebuah konsep yang abstrak begitu di mana di situ kembali kepada individu diri masing-masing tentang makna bagaimana dia memaknai perjalanan kehidupan, bagaimana dia memaknai pengalaman yang sudah dijalani atau juga pengalaman saat ini yang sedang dialami atau gambaran dari pengalaman yang ingin didapatkan di masa mendatang gitu. Saya tadi sangat tersentuh sekali menyimak sharing dari Mbak Ajeng tadi ya di video yang sebelumnya. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir lebih awal tadi sempat juga menyimak cerita dari Mbak Ajeng di Jerman, kalau saya tidak salah posisi beliau. Nah, itu bagaimana beliau kemudian bisa memaknai pengalaman terdahulu di mana ada pengalaman traumatis, pengalaman tidak nyaman dengan OCD, dengan social anxiety. Ya, kemudian beliau tadi juga menyebutkan kepribadian yang terbentuk sekian lama, itu kan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tetapi untuk saat ininya beliau bisa mengelola itu. Dan ketika di saat ini bisa terkelola dengan baik, menjadi modal yang juga jadi nilai plus begitu ya untuk menjalani pengalaman-pengalaman selanjutnya. Nah, di sini ada value yang dipegang. Value yang saya coba tangkap dari pemaparan Mbak Ajeng tadi adalah bagaimana bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih lebih bermakna buat dia, punya arti buat dia gitu. Sehingga nggak apa-apa kemudian sharing secara terbuka, kemudian berkonsultasi kepada psikolog, kemudian kalau tadi beliau menyampaikan psikolog agak susah ya di sana lebih cepat ke psikiater. Itu juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita melakukan berbagai macam daya dan upaya agar kehidupan bermakna tadi bisa tercapai. Nah, ini sudah merupakan perwujudan dari spiritualitas di hidup kita. Jadi nggak hampa gitu ya, nggak kosong gitu. Apa yang kita jalani ini bukan sekedar autopilot ya, bangun di pagi hari, sarapan, berangkat kerja, tahu-tahu sudah sore, pulang, sampai rumah langsung, wah, langsung tepar begitu ya. Tahu-tahu sudah pagi lagi, begitu seterusnya, 2025 sudah habis, sudah masuk 2026. Nah, ini menjadi tahu-tahu waktunya berjalan begitu saja. Nah, ini yang disebutkan menjadi autopilot kehidupan itu. Kemudian individu merasa, aku sudah dapat apa ya selama ini gitu. Kayaknya kok nggak dapat apa-apa. Kayaknya kok dapat capeknya saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan kita mengasah spiritualitas, nah ini praktek-praktek di spiritualitas itu bisa menumbuhkan rasa ketenangan dan sorry, ini rileks ya harusnya kondisi yang rileks nih saya typo. Nah, kemudian eh, dari kaitannya kita coba spiritualitas dan resolusi. Nah, tentu tadi bagaimana membangun keselarasan antara values personal kita, apa yang penting bagi diri kita, kemudian itu kita wujudkan, kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga sekecil apapun
aktivitas, perilaku, tindakan yang kita lakukan, kita termotivasi melakukannya. Kenapa? Karena rujukannya balik ke diri kita. Karena bagi kita itu penting gitu. Bukan sekedar disuruh oleh bos, bukan sekedar dituntut oleh supervisor ya, bukan sekedar demi bertahan hidup sesuap nasi, mencari sesuap nasi ya, dan sekarung pound sterling gitu. Mungkin ya, seperti itu tidak hanya itu saja, tetapi bahkan dari dalam diri kita sendiri kita memiliki value itu yang kita selaraskan. Nah, apalagi nggak sekedar ikut tren tentunya. Nanti tren mudah sekali bergeser gitu. Yang dulu ngetren ya, sekarang sudah out of date, ya mungkin sudah tidak dilirik lagi oleh orang-orang pegiat tren itu. Nah, kita jadinya harus lari-lari mengikuti tren yang lain. Nah, itu bukan menjalani hidup kita, tapi menjalani hidup di mainstream yang kebanyakan orang seperti itu. Jadi kita ngikut aja. Nah, ini kehilangan jati diri kita. Nah, kemudian spiritualitas ini tentu akan memberikan penyemangat ketika kita mengalami hardship gitu, membantu kita untuk bisa meregulasi emosi dan juga di situ kalau di hardship mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain gitu. Mungkin emosi negatif itu muncul dan sebenarnya itu juga wajar ya. Ada perasaan kecewa, ada perasaan marah kok ini meleset, ada perilaku ketidakadilan yang kita dapatkan misalnya seperti itu. Tetapi ketika kita kembali lagi kepada spiritualitas, value tadi, apa yang penting di dalam hidupku, apa yang ingin kuterapkan sepanjang aku masih hidup ya, dan sampai nanti misalnya berakhir tugas kita di dunia, tugas individu itu di dunia. Nah, dia memiliki bahan bakar yang cukup untuk menjalani kehidupannya. Nah, di sini harapan ya, meskipun ada hardship tapi bisa bangkit lagi ya, resilient begitu, dan juga ada rasa syukur gitu, bahwa bahkan di kegagalan ini pun gitu, ketika menghadapi kegagalan misalnya ya, ada hal positif dari lensa yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda yang bisa tetap dipelajari. Nah, nanti kuncinya adalah di self-regulated ini gitu. Mungkin orang lain tidak menangkapnya, tapi karena ini adalah di hidup kita, maka kita perlu untuk mempelajari lensa lain, sudut pandang lain ya, untuk membantu kita tetap bisa mencapai tujuan yang kita sasar di awal tadi. Self-regulated, jadi kita sendiri yang kayak keok ya, kita sendiri yang mencoba mengolah ya, mengelolanya gitu. Ya, dengan harapan kita menguatkan resiliensi, kemudian rasa syukur. Nah, ini konsep konsep kesehatan mental yang banyak sekali dibahas ya dan terus dikuatkan nih. Nah, ternyata spiritualitas juga mendukung itu. Biar komitmen jangka panjangnya ini tetap kita bertahan ya. Endurance-nya itu terasah. Nah, apalagi kalau teman-teman yang student ya, yang mungkin relate banget dengan pengalaman saya pribadi, Mbak Sakiyah juga gitu, eh, pusing gitu ya. Ini curhat juga nih ya, saya sebagai sebagai ini agak meletakkan dulu ini psikolognya ya, tapi ini saya berbicara sebagai studentnya nih, pusing gitu ya, overthinking tadi itu ya, banyak sekali cabang di ini di otak saya. Nah, pikirannya tadi bercabang. Ini gini 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 ya, gitu. Nah, spiritualitas ini menjadi obat begitu untuk saya pribadi ketika mencoba meletakkan hal-hal yang dihadapi itu, mana yang bisa aku kendalikan, mana yang itu di luar kendaliku. Mana yang itu kuserahkan saja. Ini sepusing apapun saya menghadapinya di konteks saya sendiri itu memang belum ketemu jawabannya sekarang gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah menyerahkan itu kepada yang memiliki jawaban atas segalanya yang terjadi di dunia ini, yaitu Tuhan gitu. Untuk saat itu, sehingga di situ saya bisa menggunakan energi saya melakukan hal yang lain. Tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang saya pengen segera selesai itu, tapi memang saya tidak bisa mengendalikannya. Nah, di sini membantu untuk komitmen jangka panjangnya. Kalau saya ngotot untuk menyelesaikan itu sendiri, kayaknya kan jadi berkutat di situ saja, semakin letih, semakin frustrasi.
Ya, hal-hal yang lain di luar satu yang kekhawatiran dominan tadi menjadi tidak terselesaikan dengan optimal karena energinya sudah habis. Padahal komitmen untuk jangka panjang menyelesaikan aktivitas yang memang durasinya butuh lama, energi itu juga perlu kita atur. Jadi di sini ternyata spiritualitas, self-regulated learning dengan beberapa dimensi tadi yang saya sebutkan, mulai dari pikiran, emosi, motivasi, perilaku, dan pengelolaan di lingkungan itu, di spiritualitas ini masuk banget ke area motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Bagaimana bisa bertahan menghadapi hardship untuk berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang. Itu membuat kita bisa menguatkan juga keyakinan diri bahwa nggak apa-apa loh sampai di sini dulu sekarang, nanti dilanjutkan lagi, nanti belajar lagi, nanti bertanya, nanti curhat, dan lain sebagainya itu bahwa at the end of the journey, nah semuanya itu insya Allah akan teratasi. Nah ini kekuatan dari spiritual. Nah tadi poin yang ketiga ini adalah gotong royong. Ya. Semangat gotong royong. Kalau spiritualitas tadi sifatnya adalah lebih personal karena berkaitan dengan value personal dan juga motivasi intrinsik dari dalam individu gitu ya. Kita tidak bisa mengesampingkan poin yang ketiga yang akan saya sampaikan ini adalah gotong royong. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, kita tidak bisa sendiri itu jelas. Meskipun seintrovert apapun ya, udah melabel diri, oh, aku introvert gitu. Atau misalnya otaku. Nah, di Jepang ada istilah otaku tuh yang pokoknya dia lebih senang menyendiri gitu, dengan hidupnya sendiri. Semuanya bahkan misalnya seperti itu, kita juga membutuhkan orang lain misalnya untuk beli kalau beli makanan secara online kan perlu ini ya delivery man ya. Nah, itu kan orang lain juga gitu. Meskipun kita tidak bersinggungan secara personal dengan dia. Nah, itu yang membuktikan bahwa bagaimanapun kita manusia memerlukan orang lain. Nah, bagaimana peran orang lain di sini untuk menjalankan atau mewujudkan resolusi itu gitu. Nah, itu jelas dalam bentuk dukungan sosial. Nah, gotong royong sendiri merupakan nilai yang kita punya di bangsa Indonesia. Kita bersama-sama kerja bareng gitu, yang kita saling bantu dan ada solidaritas. Nah, ini adalah penguat untuk dukungan sosial. Nah, ada dukungan sosial. Semakin ke sini tampaknya nilai gotong royongan itu mungkin agak-agak bergeser begitu ya di para generasi kalau saya termasuknya milenial, saya ini mungkin bukannya mengkotak-kotakkan tapi anak-anak generasi muda, generasi kekinian, generasi Gen Z atau Gen Alpha. Nah, itu mungkin Gen Alpha masih terlalu kecil ya, Gen Z lah gitu. Yang dia merasa justru terganggu dengan adanya gotong royong ini karena merasa orang-orang terlalu masuk ke boundary dia, terlalu kepo gitu misalnya karena banyak nanya gitu, karena pengen tahu kepo tadi itu gitu. Padahal sebenarnya ini juga kita bisa framing ulang gitu. Kalau kita terganggu dengan itu, kita melihatnya bukan sebagai sebuah intervensi yang mengancam, tetapi sebagai sebuah bentuk kepedulian di mana memang antara orang satu dan orang lain, cara mereka menanyakan, cara mereka menunjukkan kepedulian itu mungkin ya berbeda-beda gitu. Ada yang nanyanya menurut kita terlalu menukik, terlalu tajam begitu. Oke, berarti itu bahasa ya yang beda. Ada perbedaan dari rasa bahasa yang disampaikan. Tapi Mohon mari maaf, kita coba waktunya 3 menit berpositif lagi thinking. Kak Ita. Ya, Mohon maaf, waktunya tiga waktunya menit. di timer 5 menit. saya 4 menit. Ya, 4 menit ya, oke. ya, ya. Jadi Ya, terima apa kasih. namanya? Aman Mbak Zakia, sudah diperhitungkan gitu. Jadi itu kita mencoba melihat dari kacamata yang berbeda bahwa gotong royong ini kita butuhkan, kita gunakan sebagai
bentuk dukungan sosial. Karena kalau orang tahu, orang terdekat ya, nggak perlu disiarkan ke seluruh dunia, tapi setidaknya significant person kita, orang tua, pasangan, kemudian mungkin anak yang misalnya orang serumah lah begitu, mengetahui bahwa di tahun ini kita punya begini ya, agenda begini, begini, begini. Nah, mereka bisa kita ajak untuk kerjasama. Mereka juga bisa kita mintai bantuan ya, help seeking di sini. Mereka juga bisa kita berdayakan dalam arti sebagai dukungan sosial membantu kita sesuai dengan kapabilitas mereka. Teman-teman segen mungkin bisa bantu untuk baca, proofreading, bisa bantu untuk diskusi, analisis, dan lain sebagainya untuk teman-teman student. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang bekerja, nah teman-teman di kolega di tempat kerja, nah itu juga bisa hand in hand untuk menyelesaikan target-target di kelompok kerja yang sedang dijalani sekarang gitu. Jadi kita framing itu menjadi sebuah sumber daya kegotong royongan ini yang bisa mendukung kita mencapai resolusi itu. Nah, sehingga akhir dari pemaparan saya di sini ada sesuai konteksnya begitu ya, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di layar masing-masing bagaimana menerapkan SRL, Self-Regulated Learning dalam resolusi tadi, mulai dengan membuat rencana yang realistis, yang kecil-kecil gitu ya, jangan misalnya ingin menurunkan berat badan 30 kilo, lah itu mungkin dalam 1 tahun ya agak sulit ya tercapai. Tetapi mulai dari target-target yang kecil, yang itu achievable, yang bisa dilakukan sehingga bisa terpantau dengan baik progresnya. Kemudian spiritualitas dalam resolusi ini tadi kata kunci yang sudah saya sampaikan adalah kita bisa menempatkan hal-hal yang berada di kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita, di mana hal-hal yang di luar kendali kita sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang kita miliki begitu ya, ada the power beyond, ada kekuatan yang lebih besar daripada kita gitu. Ketika itu memang terasa sangat berat, silahkan diletakkan dulu, diserahkan kepada pemilik kekuatan yang lebih besar itu sehingga kita bisa menjalani yang berada di kendali kita. Nah, kemudian gotong royong, kata kuncinya tadi adalah dukungan sosial, kita manfaatkan dalam konteks yang positif ya ini ya dukungan sosialnya ya, bukan memanfaatkan yang gimana-gimana yang ini ya yang negatif gitu ya, tapi yang positif gitu. Sehingga di sini dengan menggabungkan spiritualitas, kemudian gotong royong dan pemahaman tentang self-regulated learning tadi, kita bisa menjalani resolusi ini bukan sekedar omong doang ya, sekedar janji di awal tahun, tetapi menjadi sesuatu yang kita sadari dalam pelaksanaannya dan itu menjadi bagian dari pertumbuhan kita sepanjang hayat. Long life learning begitu. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Nah, saya kira saya sudah akhiri saja pemaparan saya dan saya kembalikan kepada Mbak Zakia. Monggo Mbak Zakia. Baik, terima kasih banyak Kak Ide atas pemaparannya yang sangat memperkaya, relatable, membuka perspektif kita semua bagaimana kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, budaya maupun spiritual, terutama bagi kita yang tinggal jauh dari keluarga dan jejaring sosial utamanya. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Yuki Fragaryani, seorang praktisi kesehatan mental yang saat ini berdomisili dan berkarya di Irlandia. Beliau akan membahas mengenai pikiran bawah sadar dan pendekatan hipnoterapi dalam menjaga kesehatan mental. Kepada Ibu Yuki, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Saya ingin kesempatan ini untuk sedikit interaktif juga, jadi bukan saya yang akan ngomong selama 15 menit. Saya ingin mengajak teman-teman membayangkan, pernahkah ada satu situasi di mana kita merasa sadar bahwa tidak ada bahaya, tapi deg-degan atau merasa tidak aman? Pernah nggak mengalami kita sedang ingin tenang, sedang santai, ingin santai, tapi pikiran kita sibuk, tidak pikiran malah rame. Atau
bilang ke diri sendiri, ah udahlah, nggak usah dipikirkan. Tapi justru malah kepikiran. Nah, hal-hal seperti ini bukan menandakan bahwa kita lemah, tapi itu adalah tanda bahwa pikiran bawah sadar kita sedang bekerja. Apa sih pikiran bawah sadar itu? Ini adalah bagian dari kita yang bekerja di background dan secara otomatis. Dialah yang mengatur bagaimana kita bereaksi secara emosi, mengatur kebiasaan-kebiasaan kita, bagaimana kita merespon stres, dan juga cara kita melihat diri sendiri. Kalau kita bisa bayangkan gunung es, iceberg, seperti film Titanic yang tahun 90-an, bayangkan gunung es itu ada bagian es yang terlihat yang ada di atas permukaan laut hanya sedikit, dan kebanyakan the rest 70% dari gunung es itu ada di bawah permukaan air, di permukaan laut. Dan itulah pikiran bawah sadar kita. Bagian yang atas, our logical thinking, itu hanya berpengaruh secara kurang dari 10% untuk hal-hal yang kita lakukan. Dan kebiasaan-kebiasaan kita, cara kita berpikir, cara kita merespon hal-hal bagaimana kita bekerja itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Contohnya, kalau ada seseorang yang misalnya bos atau teman yang yang kita kurang sukai atau kita merasa stres untuk berhubungan dengan mereka, kita lihat ada WhatsApp notification dari orang itu, jantung langsung deg-degan. Atau ada seseorang yang berkomentar sesuatu, sebetulnya tidak ada niat untuk melukai kita, tapi kita kepikiran seharian. Atau kita berkumpul dengan teman-teman, tapi pikiran kita tidak ada di tempat itu. Semua itu terjadi tanpa kita sadari. Dan ini adalah that's when your subconscious is working. Nah, saya ingin berbagi tentang bagaimana pikiran bawah sadar kita bekerja. Nah, yang perlu diingat adalah tugas utama pikiran bawah sadar itu untuk menjaga kita untuk tetap aman. Tugasnya bukan untuk mendorong kita untuk mencari sukses atau mencari kebahagiaan, tapi yang terpenting adalah membuat kita selamat dan aman. Karena itulah kenapa kita takut untuk berubah, takut mencoba hal-hal baru, dan kita tetap melakukan hal-hal yang sudah terbiasa, meskipun kita tahu hal-hal itu kurang baik untuk kita. Rule of the mind yang kedua, pikiran kita, subconscious mind itu tugasnya adalah menjauhkan kita dari rasa sakit dan mendekatkan ke rasa nyaman. Misalnya, scrolling HP, doom scrolling sekarang katanya ya, melihat reel, kita memilih untuk melakukan ini secara tidak sadar daripada menghadapi perasaan atau melakukan sesuatu tugas yang harus kita lakukan. Dan juga menghindari untuk mendiskusikan hal yang sulit. Karena kita merasa tidak aman, merasa itu tidak nyaman, dan lebih baik nggak usah ngomong deh daripada mengutarakan apa yang kita ingin sampaikan. Subconscious mind atau pikiran bawah sadar juga belajar dari pengulangan. Apa yang sering kita pikirkan dan ucapkan lama-lama dianggap sebagai fakta atau kebenaran. Dan subconscious mind juga suka hal-hal yang familiar. Meskipun itu pola stres, overthinking,
drama emosi, itu karena kita sudah terbiasa menjadi pola dan sedikit sulit untuk keluar dari pola yang sudah terbentuk. Pikiran sadar atau logical mind itu logis. Kita tahu kita ada di situasi yang aman, tapi tubuh kita merespon, oh rasanya nggak sreg atau nggak aman. Misalnya bicara di depan banyak orang, atau menyampaikan pendapat, atau mau jujur tentang perasaan kita. Secara logika, tidak ada bahaya kan? Tapi tubuh kita bereaksi duluan. Dan subconscious mind atau alam pikiran bawah sadar itu menyerap apapun yang kita katakan ke diri kita sendiri. Dan dia tidak ada filter apakah ini benar atau tidak benar. Inilah tugas untuk melihat bahwa is this fact or opinion itu di bagian yang logic. Tapi subconscious yang emosional dia hanya menyerap, tidak ada filter apakah ini benar atau tidak benar. Saya ingin sedikit praktek ya. Ini praktek bagaimana imajinasi atau kata-kata yang kita ucapkan di dalam untuk kita sendiri itu bereaksi ke tubuh kita. Saya ingin mengundang teman-teman untuk tutup mata. Oke, dan tutup mata dan tarik napas sedikit. Helakan napas keluar dan sekarang bayangkan ada sebuah lemon, buah lemon. Bayangkan warnanya kuning, bentuknya sekitar bulat lonjong. Dan bayangkan kita memegang sebuah pisau. Coba hati-hati, potong lemonnya. Oke. Nah, pegang separuh buah lemon itu di tangan kanan. Bayangkan, oh terasa kulit lemonnya terasa dingin karena lemonnya baru keluar dari lemari es. Dan oke, saya ingin teman-teman untuk membawa tangan kanan itu yang sedang memegang lemon untuk bawa ke dekat ke wajah. Hirup aroma lemon itu segar. Nah, sekarang buka mulut dan gigit lemon itu. Oke, sekarang silakan buka mata dan coba bayangkan apa yang terasa. Kebayang nggak menggigit lemon? Dan saya melihat ada teman-teman yang mukanya seperti ini. Nah, lemonnya tidak ada kan, hanya dalam imajinasi saja. Tapi tubuh kita bereaksi, mungkin ada air liur yang keluar dan muka kita ngerasa, saya nggak suka lemon asam. Nah, itu adalah contoh yang sangat mudah bagaimana apa yang kita pikirkan atau yang kita imajinasikan itu tubuh kita tidak tahu bahwa itu benar atau tidak benar, beneran ada atau tidak, tapi tubuh kita bereaksi. Dan inilah yang sangat penting, kata-kata yang kita ucapkan untuk kita diri sendiri itu berpengaruh untuk badan kita, untuk fisik dan emosional. Nah, kalau kita sering bilang kepada diri kita sendiri, aku memang udah begini orangnya, aku salah terus, aku memang pemalu, aku nggak pernah berani untuk ngomong bagaimana perasaanku, dan sering kalau berulang-ulang kata-kata seperti itu kita ucapkan,
pikiran bawah sadar kita akan menerimanya untuk menjadikan sebagai identitas. Dan meskipun benar atau tidak benar buat pikiran bawah sadar itu nggak penting. Jadi, coba saya ingin mengundang teman-teman semua untuk melihat dialog untuk diri sendiri, self-dialog kita seperti apa. Bangun tidur misalnya, aduh, it's just another day. Harus pergi ke kantor, hantarin anak-anak sekolah, aduh capek. Cemas, hari ini cemas. Nah, coba kita lihat dialog untuk diri sendiri ini, jadi mendingan daripada mengatakan aku selalu cemas, aku memang orang pencemas. Ingat poin tadi bahwa subconscious mind kita hanya ingin melindungi kita, membuat kita secara merasa safe, merasa aman. Jadi waktu kita mendengar dialog internal itu bilang aku cemas, bisa digantikan, oh ini tubuhku merasa this is just trying to protect me. Tubuhku sedang berusaha melindungiku. Kalimatnya sederhana tapi efeknya besar. Jadi dampak subconscious untuk kesehatan mental, sistem perlindungan yang sangat aktif ini yang ingin melindungi kita, bisa membuat kita mudah cemas, sulit rileks, atau mudah capek secara emosional. Dan ini bukan, ingat sekali lagi, ini bukan kelemahan, ini adalah sebuah signal atau tanda di mana bagian diri kita membutuhkan rasa aman. Nah, bagaimana hipnoterapi bisa membantu? So, hipnoterapi itu bisa adalah sebuah kondisi di mana kita merasa rileks. Logical mind itu ada dibuat diajak untuk ke background. Kita tetap sadar, tetap bisa memegang kendali, tapi ya saya sedang melihat meditasi apa itu sama dengan ya ada kemiripan antara meditasi dengan hipnoterapi. Oke. Saya juga ingin sedikit memberikan persepsi baru karena untuk orang Indonesia ada banyak persepsi takut dihipnotis. Nah, tuh hati-hati ada kalau misalnya sedang di ATM, orang ditepuk nanti kamu dibuat ngambil uang untuk kasih ke orang lain. Nah, itu sebetulnya bukan hipnosis. Jadi hipnosis untuk terapi itu membuat kita merasa tenang dan juga membuat fokus. Di kondisi seperti ini, kita bisa menerima ide-ide yang penting dan bermanfaat untuk merubah sesuatu yang kita ingin rubah atau ingin perbaiki. Oke. Jadi yang saya ingin sampaikan juga kalau misalnya how to catch your thoughts. Bagaimana menangkap sebuah pikiran yang tidak kondusif untuk hari-hari kita. Pada saat pikiran mulai rame atau berpikir worst case scenario. Ini sering sekali kita kalau misalnya teman-teman mungkin membayangkan situasi yang sulit dan mulai membuat pikiran, aduh nanti kalau si A bilang begini, aku gimana ya? Kalau terjadi hal yang seperti ini, nanti aku gimana ya? Dan kita mulai membuat imajinasi kita mulai berjalan cepat, tapi it creates worst case scenario. Imajinasi yang digunakan untuk hal yang tidak kondusif untuk kita. Jadi kembalikan ke stop apa yang kita sedang pikirkan dan kalau ada muncul emosi kuat saat mengkritik diri sendiri, gantikan kata-kata seperti aku memang payah menjadi aku sedang belajar
Kenapa aku merasa tidak aman? Ini karena sesuatu yang bukan familiar. Jadi pikiran bawah sadar jadikan bukan untuk menjadi musuh kita, tapi menjadi teman akrab, bisa menjadi cheerleader, dan ingat bahwa dia hanya ingin melindungi kita. Jadi saat kita berhenti memaksa diri dan mulai mendengarkan dengan empati, kesehatan mental bisa perlahan membaik. Dan kita juga bisa belajar bersama pelan-pelan sebagai komunitas. Oke, satu exercise lagi ya saya ingin bagikan. Coba saya ajak teman-teman untuk menunjuk dengan tangan jari telunjuk dan gerakan lengan ke kanan terus sampai dia bisa stop. Dan lihat bagaimana di mana tempat tangan itu sampai udah nggak bisa bergerak ke belakang lagi. Bisa? Oke, sekarang balik ke depan dan tutup mata lagi. Bayangkan kita akan lakukan hal yang sama dengan lengan tadi, dengan menunjuk. Tapi kali ini bayangkan tangan kita bisa muter lebih jauh, 20%. Jadi telunjuk kita akan lebih, it goes further. Oke. Oke, buka mata lagi. Tunjukkan lagi, lengan tunjuk di depan. Dan ayo kita putar lagi tangannya. Sampai stop. Oke. Perhatikan, did you notice that tangan kita bisa lebih jauh jaraknya? Ya, itu adalah proof bahwa mind power is very powerful. Dan saya ingin mengajak gunakan pikiran bawah sadar dan dialog untuk diri sendiri untuk berguna untuk membuat kita ya bisa tetap tenang. Dan kalau nggak salah Henry Ford yang bilang, whether you think you can or you cannot, you are right. So think that you can. Oke. Begitu Mohon maaf, saja Ibu. Oh iya, dari baik. Terima kasih. ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu Yuki atas penjelasannya dan menarik sekali tadi lengkap dengan kita dibawa praktek langsung, benar-benar membuka cakrawala baru tentang berbagai pendekatan dalam merawat kesehatan mental kita. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan akan kami bacakan secara berurutan dan dijawab oleh para narasumber. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin untuk saya membacakan kembali. Yang pertama untuk Ibu Yuki, ini ada beberapa tanggapan tadi. Yang pertama, relasi pikiran bawah sadar dengan logika, apakah diproses oleh bagian otak yang berbeda? Kemudian untuk Kak Ide, terkadang kalau kita pakai spiritualitas itu dianggap sok religius. Bagaimana membedakan spiritualitas dengan religiusitas dalam konteks menjaga kesehatan mental ini? Ini mau dijawab dulu atau
Langsung saya bacakan semua yang masuk. Ibu Yuki, Kak Ide. Satu-satu dulu aja kayaknya ya. Gimana Mbak Oke, Yuki? boleh. Oke, Ibu Ide berarti duluan. untuk itu saja dulu. Iya, iya. Silahkan Ibu Yuki dulu untuk menjawab tadi relasi pikiran bawah sadar dengan logika. Apakah diproses di bagian otak yang berbeda? Pertanyaan yang bagus. Saya masih mute. Oh, enggak ya? Singkatnya, iya, pikiran bawah sadar dan logika memang diproses oleh bagian otak yang berbeda, tapi saling terhubung. Saya coba jelaskan ya. Um, jadi bagian otak logis atau pikiran sadar bertugas untuk berpikir rasional. Secara sederhana ini berkaitan dengan prefrontal cortex atau bagian depan otak dan tugasnya, fungsinya untuk berpikir logis, menganalisa situasi, membuat keputusan. Ini juga tempat kita untuk belajar sesuatu yang baru, merencanakan masa depan. Um, Sementara bagian ini relatif perlu energi, perlu um, dan dia reaksinya lambat, lebih lambat. Sementara otak emosional atau bawah sadar ini bekerja lebih cepat dan otomatis, dan ini berkaitan dengan amigdala, bagian dari otak yang mendeteksi ancaman, kalau kita dalam situasi yang tidak aman, dan juga hipokampus yang berfungsi untuk menyimpan memori emosional. Ini adalah bagian otak yang bereaksi sebelum kita sempat berpikir. Jadi fungsinya untuk mengatur emosi, menjaga keselamatan, menyimpan pengalaman the past, masa lalu, dan membuat respon otomatis. Dan salah satu rule of the mind juga pada saat logika ada di tempat dan dia when logic is against feeling wins, the subconscious wins. Kenapa logika sering kalah? Karena emosi kita bereaksi lebih dulu dan baru otak logis menyusul. Jadi sering terjadi, kamu tahu ini aman, tapi tubuh sudah merasa panik. Jadi sebelum presentasi misalnya, secara logika saya tahu saya sudah siap, tapi tetap deg-degan atau ada keringat dingin. Semoga itu cukup untuk cukup jelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Ide. Tadi Ya, pertanyaannya ya, spiritualitas dan religiusitas religius. ya. Iya, Baik. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Spiritualitas itu menurut hemat saya adalah sesuatu yang lebih besar gitu ya. Jadi tidak terikat secara spesifik dengan praktik-praktik religiusitas. Sedangkan kalau religiusitas itu sendiri menurut pemahaman saya pastinya akan berkaitan dengan ajaran keagamaan tertentu, religi yang dia dianut gitu. Nah, ini bisa saja orang melakukan praktik religi tetapi dia tidak memahami maknanya gitu. Sedangkan kalau spiritualitas itu makna yang lebih luas daripada hal itu yang tidak harus melalui kegiatan atau praktik religiusitas. Nah, kalau baiknya ya tentunya saat individu itu melakukan praktik-praktik religius sesuai dengan ajaran agamanya, dia memahami betul. Nah, tadi misalnya doa-doa yang diucapkan itu artinya apa, kemudian bagaimana itu selaras dengan tujuannya. Nah, itu juga kalau saya kaitkan dengan yang dipaparkan oleh Mbak Yuki tadi, itu akan membantu self dialog-nya juga. Di doa itu kan isinya pasti hal-hal yang positif ya, kata-katanya ya, meminta bantuan kepada Tuhan, meminta dukungan, dikuatkan dan lain sebagainya, diberi kesabaran dan lain sebagainya seperti itu.
Itu kemudian dilanjutkan dengan self dialogue. Saya dapat insight dari yang dipaparkan oleh Mbak Yuki tadi, sehingga di situ dari melakukan praktik religiusitas, memahami maknanya, kemudian dia sendiri bisa merasa lebih tenang karena kata-kata positif baik dari doa maupun dari self talk, self dialogue tadi itu masuk ke dalam dirinya. Tapi kalaupun misalnya ya kita tidak menutup mata ada orang-orang yang tidak cocok dengan agama tertentu gitu. Jadi memilih untuk mohon maaf misalnya saya menggunakan istilah di sini ateis gitu misalnya ya, tidak meyakini keberadaan Tuhan atau tidak meyakini agama tertentu, tapi menurut dia ya di dunia ini tetap ada the power beyond gitu, mungkin seperti itu. Nah, di situ dia juga tetap bisa mendapatkan makna yang menurut versi dia sendiri. Nah, ini yang kadang kemudian menjadi kontra kalau misalnya alirannya berbeda ya, tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu sepanjang individu tersebut memiliki pemaknaan yang baik terhadap kehidupan dia, bisa menjalani itu dengan baik juga, dia memiliki tujuan yang ingin dicapai, mengarahkan tindakannya, mengarahkan motivasinya, sehingga kalau ngomongin tentang resolusi tadi ya resolusi ala dia itu bisa dia capai. Dan saya senang sekali di forum ini tadi menyimak yang dipaparkan oleh Mbak Yuki karena dengan hipnoterapi itu mungkin nanti bisa dijelaskan juga kalau ada kesempatannya. Kalau misalnya itu dilakukan kepada diri sendiri tanpa ada instruktur, nah itu bisa akan menguatkan tadi pengelolaan diri dalam pikiran, emosi, dan juga motivasi ketika individu berada dalam situasi yang sulit, yang terpuruk misalnya seperti itu. Begitu ya Mbak Yuki ya kira-kira. Mungkin saya dikoreksi kalau pemahaman insight saya tadi agak meleset gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yuki dan Mbak Ide. Nah, ini lanjut dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lagi. Pertama untuk Mbak Yuki lagi, kalau meditasi itu apakah sama dengan hipnoterapi? Nah, jadi kita juga mengubah cara kita melihat atau berbicara dengan self-kritik ya. Kemudian self-conscious bisa menyebabkan gangguan kecemasan sosial dan membuat seseorang menjadi menutup diri mengenal orang baru. Apakah seperti itu? Nah, untuk Kak Ide, gotong royong itu merupakan filosofi Indonesia, tetapi konteksnya kita tinggal di luar Indonesia dan hidup di serba modern. Apakah ini masih relevan? Begitu. Mohon ini ditanggapi oleh Pak Yuki dulu. Ya, tentang meditasi dan hipnoterapi ya. Ya, menjawab pertanyaan itu, ya meditasi dan hipnoterapi mirip, tapi tujuan dan arah dan caranya sedikit berbeda. Mirip karena meditasi dan hipnoterapi sama-sama membuat tubuh rileks, menenangkan sistem saraf, dan mengurangi mind chatter atau aktivitas pikiran yang terlalu ramai. Bedanya di tujuan, meditasi biasanya untuk bisa present atau hadir di saat sekarang, mengamati pikiran tanpa mengubah sesuatu dan menerima apa yang jadi praktis meditasi itu untuk observing dan menerima apa saja yang mungkin muncul di pikiran. Dan ini baik sekali untuk melatih kesadaran dan ketenangan. Kalau ada yang pernah ke yoga kelas misalnya, instrukturnya akan bilang, perhatikan, just observe your mind and then let it pass. So itu meditasi. Nah, hipnoterapi ada tujuan khusus yang mengakses pikiran bawah sadar, melihat root cause atau melihat akar masalah dari sesuatu perilaku behavior atau ya root cause of an issue, dan membuat subjek hipnosis ini untuk melepas respon lama. Jadi
Ya, meditasi itu untuk mengamati, observing, dan hipnoterapi itu lebih lebih terarah dan ada spesifik dan aktif untuk mengubah sesuatu. I hope that is clear. Ya, terima kasih tanggapannya Mbak Yuki. Nah, selanjutnya ini tadi mungkin Gotong royong ya? yang self-conscious tadi. Apakah Oh, self-conscious bisa menyebabkan gangguan kecemasan sosial dan membuat seseorang menjadi menutup diri? Mungkin Mbak Yuki bisa ditanggapi. Oh ya, self-consciousness itu menurut saya berhubungan juga dengan bagaimana kita melihat diri sendiri ya, dan mengubah coba, maaf, saya ini perimenopause nih, saya kayak Dory baru-baru. Oke, coba saya lihat. Apakah self-conscious bisa menyebabkan gangguan kecemasan sosial dan membuat seorang menjadi menutup diri mengenal orang-orang yang baru? Iya, bisa. Uh, tapi kembalikan ke the first rule of the mind, bahwa pikiran kita itu ingin membuat kita aman. Jadi sesuatu yang terlihat sebagai sesuatu yang uh, berbahaya, meskipun logically it's not dangerous, membuat kita withdrawn, menjadi menutup diri. Kalau bisa mengubah persepsi sesuatu, ingatkan diri sendiri bahwa sesuatu yang baru itu, termasuk mengenal orang baru, mungkin kelihatan berbahaya. It's just because it's unfamiliar, and the mind likes something that is familiar. Jadi mengingatkan ke diri sendiri lagi bahwa ya, ini memang this is my subconscious just trying to protect me, membuat kita ingin melindungi diri sendiri. Tapi apa sih, what is the worst thing that can happen waktu kita mengenal seseorang yang baru? What is the worst thing that can happen? Dan biasanya it's not bad. You're not going to die. Ya, ya. Jadi untuk singkatnya, yes, self-consciousness bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Tapi kalau kita ingat bahwa subconscious hanya ingin melindungi diri kita sendiri, dan lihat apakah fakta bahwa mengenal orang baru atau memasuki lingkungan yang baru itu akan membahayakan diri kita sendiri. Logically, we can take that. No, I'm still going to be safe. Dan itu akan memudahkan kita untuk membuka diri, mengenal orang baru, atau masuk ke komunitas baru. Mungkin Bu Ide juga bisa menambahkan dari segi psikologis. Ya, terima kasih atas tanggapannya Mbak Yuki. Nah, pertanyaan tentang gotong royong tadi mungkin juga boleh menanggapi ini untuk Kak Ide. Dipersilakan. Ya, saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mbak Yuki tentang self-conscious gitu. Tadi saya ada sedikit tulisan di atas itu bahwa pikiran kita itu tidak selalu benar gitu ya Mbak Yuki ya. Bukan kebenaran mutlak gitu. Dengan menyadari, dengan self-conscious tadi sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk membantu kita lebih berfokus kepada kehidupan apa sih yang kita inginkan gitu. Tidak menganggap dia, oke, the worst case scenario tadi. Saya juga sepakat kalau kita menurutinya, kita hanya akan bergulat dengan itu. Kita tidak bisa berpikir yang lebih luas lagi. Masih ada peluang, masih ada kompetensi-kompetensi area pengembangan yang lain yang bisa kita kembangkan juga gitu. Yaitu
kita melihat self consciousnya tadi coba dimanfaatkan untuk membantu kita. Pikiran-pikiran tadi bisa kita challenge gitu, membantu atau tidak untuk saat ini. Kemudian self dialogue tadi kalau izin Mbak Yuki saya tekankan tadi itu kita isikan dengan kata-kata yang positif tadi, bukan toxic positivity gitu, tetapi itu semacam penguatan terhadap hal-hal atau yang positif tadi untuk kita resapi sebagai pikiran pembanding. Selain pikiran yang tentang worst case scenario tadi yang menakutkan tadi itu memang sudah tugasnya pikiran cemas itu membuat kita bersiap-siap. Nah, tetapi kita perlu juga menghadirkan pikiran yang positif ini untuk membantu kita tetap berpijak pada realitas. Kemudian saya coba kaitkan ya dengan pertanyaan tadi tentang gotong royong, apakah sekarang masih relevan atau tidak. Nah, ini juga isi pikiran sebenarnya ya ketika kita berpikir bahwa sekarang bisa kok semuanya dihandle sendiri gitu. Nah, itu di hal-hal yang sifatnya instrumental itu mungkin juga benar, bisa dibenarkan, bisa kita melakukannya sendiri. Kayak di supermarket aja sudah mungkin yang tidak perlu kasir gitu ya, sudah bisa nge-scan-scan, packing sendiri, kita sudah mandiri. Tetapi sebagai fitrahnya manusia, kita tetap perlu berinteraksi dengan orang lain meskipun skupnya gotong royong ini tidak sebesar kalau di zaman dulu kita ada kabar apa satu desa itu jadi tahu semua begitu ya. Tapi dalam hal ini yang saya contohkan tadi untuk mendukung pencapaian resolusi itu adalah setidaknya kita bisa sharing rencana-rencana kita atau mimpi-mimpi kita ke depan gitu mungkin nggak terlalu jauh banget setidaknya 1 tahun ini saja itu dengan significant person ya. Jadi gotong royongnya tidak seluas dulu kalau dianggap itu menjadi tidak relevan dengan gaya hidup sekarang yang serba cepat begitu. Tapi setidaknya dengan significant person. Significant person bisa orang tua, bisa dengan suami, istri atau partner gitu, bisa juga dengan anak, bisa juga dengan sahabat ya, bestinya masing-masing. Siapa saja orang yang teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian itu percaya bisa memberikan dukungan sosial. Gotong royong ini juga menjadi kesempatan kita untuk bisa reach out manakala kita menghadapi kesulitannya. Ini kaitannya dengan help seeking gitu. Misalnya sesederhana daripada mengikuti pikiran yang berisik tadi buntu begitu ya, tidak menemukan ininya, tidak menemukan titik terangnya, kita mencoba reach out ke senior, kita mencoba reach out ke teman sebaya misalnya, teman seperjuangan yang sama-sama belajar. Ada urun rembuk di situ, itu juga sudah merupakan bentuk gotong royong. Berdiskusi, brainstorming, oh ternyata ini ya luput dari perhatian saya, orang lain bisa memberikan pandangan. Ya, ini seperti itu gitu. Tapi kalau dirasa itu kemudian memang tidak relevan dengan kehidupan Mas Mbak, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ya itu juga tidak masalah untuk memang value individual itu tadi yang kemudian menjadi value utama yang ingin dijalankan dalam hidup, saya kira tidak perlu dipermasalahkan karena value sifatnya personal. Seperti itu penjelasan untuk gotong royongnya tadi ya, Mbak Zakia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuki, Kak Ide atas tanggapan dan responnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi komentar, sharing tadi yang sudah masuk di kolom chat menarik sekali. Beberapa cerita yang dibagikan tadi juga mengingatkan kita bahwa pengalaman di perantauan itu membawa berbagai dinamika yang seringkali tidak bisa kita bicarakan secara terbuka gitu. Nah, baik, mungkin itu tadi adalah pertanyaan penutup pada diskusi kita pada pagi hingga siang kali ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber atas diskusi yang sangat kaya dan hangat. Dari awal kegiatan hingga sesi tanya jawab tadi, kita sudah menyelami bahwa berbagai perspektif tentang kesehatan mental sebagai bagian penting dari resolusi di awal tahun ini. Sejalan dengan latar belakang dan tujuan kegiatan ini, kita diingatkan bahwa kesehatan mental bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh.
Nah, kesehatan mental ini mempengaruhi kualitas hidup kita tentunya, produktivitas, kestabilan emosi, dan relasi-relasi yang kita bangun, termasuk relasi dengan diri sendiri. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa kita lakukan. Baik, sebelum kita menutup acara, izinkan saya memberikan refleksi atau pesan penutup singkat. Dalam konteks masyarakat Indonesia di perantauan, khususnya di Inggris Raya dan sekitarnya, tantangan-tantangan tersebut juga memiliki warna yang khas. Tadi kita mendengar dan juga membaca dari kolom chat bagaimana rasa jauh dari keluarga, proses adaptasi budaya, cuaca, tekanan akademik maupun profesional, serta keterbatasan jejaring sosial dapat menjadi sumber stres, kelelahan emosional, bahkan kesepian. Hal-hal ini seringkali tidak tampak dari luar, tetapi sangat nyata di pengalaman hidup kita sehari-hari. Akan tetapi, hari ini kita juga sama-sama mengingat bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk dibawa ke dalam proses merawat kesehatan mental. Spiritualitas yang memberi ketenangan dan daya banting, kekuatan batin, gotong royong, dan solidaritas yang menjadi energi untuk saling menopang, serta rasa kekeluargaan yang menjadikan komunitas sebagai rumah sementara ketika rumah yang sebenarnya berada jauh di tanah air. Dari diskusi ini tersurat bahwa menjaga kesehatan mental dan menetapkan resolusi mental di awal tahun bukan tentang sempurna atau kuat setiap saat, tetapi tentang lebih jujur pada diri sendiri, lebih realistis dalam menentukan tujuan, lebih lembut dalam menilai proses, dan lebih terbuka untuk meminta dukungan dan bantuan. Kita saling mengingatkan bahwa kesehatan mental bukan sekedar isu individu, tetapi isu kolektif yang membutuhkan ruang aman seperti yang kita bangun hari ini. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi atas pemaparan dan refleksinya. Terima kasih juga kepada Ibu Sari Percaya sudah berkenan hadir memberikan pengantar yang luar biasa, bahkan menemani hingga diskusi ini berakhir. Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam diskusi Ruanita Indonesia, KBRI London, DWP maupun komunitas WNI di Inggris Raya, Fatayat Muslimat. Terima kasih. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam menetapkan resolusi kesehatan mental yang lebih realistis, lembut kepada diri sendiri, dan berkelanjutan. Semoga ruang-ruang seperti ini terus hadir untuk memperkuat solidaritas, kepedulian, dan jejaring dukungan antar sesama WNI di perantauan. Dengan mengucap syukur, acara ini resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali di kegiatan berikutnya.